Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pensiunan. Walau dalam hal pemberian gaji ke-13 bukan hanya untuk Bapak Ibu pensiunan, tetapi juga untuk Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri aktif, dan termasuk para pejabat negara. Tetapi informasi terbaru beredar bahwa pencairan gaji ke-13 sebagaimana telah diundangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025, ada beberapa informasi yang beredar bahwa pencairan gaji ke-13 didahulukan untuk pencairan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pensiunan. Bapak Ibu pensiunan dimaksud termasuk pensiunan PNS, para purnawirawan TNI dan Polri, dan juga para penerima pensiun Bapak Ibu. Nah, tentunya itu adalah merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, tentunya kita tetap berpatokan pada sumber resmi terkait dengan pemberian gaji ke-13, yang mana sumber resminya satu paket dengan pemberian tunjangan hari raya yang sudah cair mulai bulan Maret Bapak Ibu. Nah, supaya lebih jelas ikuti informasinya sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasi resminya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 2025, pada pasal 2 dijabarkan begini Bapak Ibu. Ya, karena nantinya ini menjadi dasar pemberian gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pensiunan. Bab 2, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13, pasal 2. Pertama, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Jadi ini jelas pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Nah, kemudian Bapak Ibu, lanjutan dari pasal 2 ini berikutnya juga telah diatur dan disebutkan siapa saja yang disebut pensiunan dimaksud. Nah, ini lebih jelas dan detailnya di sini Bapak Ibu disampaikan ya, bahwa pensiunan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 disebutkan pada pasal 4. Ayat 1, pensiunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf B terdiri atas pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terakhir adalah pensiunan pejabat negara. Ayat 2 mengatakan, pensiunan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI dan penerima tunjangan pokok prajurit TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi prajurit TNI. Di ayat 3 pasal 4 ini Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada 1 huruf C termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pada bagian B ayat 3 penerima tunjangan pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini dijabarkan lagi siapa saja yang dikatakan pensiun di sini Bapak Ibu, ya. Karena
Dalam peraturan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga nantinya benar-benar akan dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya. Nah, di pasal 5 juga disampaikan, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C terdiri atas A. Penerima pensiun janda duda dan anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. B. Penerima pensiun janda duda atau anak dari pensiunan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A yang meninggal dunia. C. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Bagian D. Penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia. Bagian E. Penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B yang meninggal dunia. F. Penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia. G. Penerima pensiun warakawuri atau duda atau anak dari pensiunan anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C yang meninggal dunia. Berikutnya bagian H, penerima pensiun janda atau duda, anak atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas. I, penerima pensiun janda atau duda atau anak dari pensiunan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D yang meninggal dunia. Dan terakhir Bapak Ibu, penerima pensiun orang tua dari pejabat negara yang tewas dan tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kesemuanya Bapak Ibu ini sudah diatur demikian untuk seterusnya, baik para pensiunan PNS, pensiunan TNI, demikian juga dengan pensiunan Polisi Republik Indonesia. Itulah informasi terkait dengan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pensiunan, demikian juga dengan para penerima pensiun sebagaimana telah dijabarkan Bapak Ibu. Informasinya bahwa memang sama seperti tahun sebelumnya dan sama seperti proses pencairan THR yang didahulukan adalah pencairan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pensiunan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.